الشكر علينا. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Ayat ini tentu sudah pernah dan sering kita dengar, tapi di sini ada sedikit tambahan yang akan kami bahas. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian untuk berpuasa. Ayat ini memang tentang fikih puasa, tetapi di dalamnya ada berkenaan dengan masalah akidah. Di mana akidahnya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Kita tidak bahas la'allakum tattaqunnya dulu. Pertanyaannya, siapakah orang sebelum kita yang diwajibkan berpuasa? Jawabannya adalah semua nabi. Jadi para nabi terdahulu mempunyai syariat puasa minimal 3 hari. Dan puasa mereka yang 3 hari itu pun diadopsi menjadi syariat puasa kita, menjadi puasa sunnah. Di mana segi akidahnya? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, yaitu para nabi. Kenapa mereka puasa? Karena para nabi beragama Islam dan hanya membawa syariat Islam. Para nabi semuanya sholat, punya syariat sholat, kemudian disempurnakan syariat sholatnya dengan sholat 5 waktu, Islamnya Muhammad SAW. Para nabi punya syariat zakat, para nabi punya syariat puasa. Puasanya minimal 3 hari dan disempurnakannya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebulan penuh. Coba kita lihatkan dulu dari fatwanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau katakan, wa qad kana fi ibtida'il Islam, pada permulaan Islam diperintahkan oleh Allah untuk didakwahkan, ya yasumuna, para nabi terdahulu mereka berpuasa min kulli syahrin, setiap bulannya salasata ayyam, 3 hari. Itu pun udah diadopsi menjadi puasa sunnah kita, jadi puasa ayyamul bid. Ayyamul bid itu bukan pakai dal ya, pakai dot, ayyamul bid. Summa nusikha dzalik bisawm syahri Ramadan, kemudian digantikan dengan puasa bulan Ramadan. Para nabi dari mana punya syariat sholat yang tadi saya katakan? Gampangnya dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Rasulullah mengimami mereka di Masjidil Aqsa dengan dikumpulkan arwah para nabi yang 124.000. Dan bagi Allah lebih mudah daripada membalikan telapak tangan ini, ya, lebih mudah dari itu untuk mengumpulkan arwah para nabi. Atau kalau mau ditampilkan hadis yang lebih gampang, dalam Sahih riwayat Imam Muslim pada nomornya sekitar berapa? Sudah ribuan ya. Dalam sebentar. Ketika Nabi SAW melewati Nabi Musa, marortu bi Musa, saya melewati kuburan Nabi Musa, kata Nabi SAW. Ya, nih pada 6306, lumayan jauh ya, sudah akhir-akhir Sahih Muslim. Kata baginda Nabi, hadis ini sahih, wajib kita imani. Ataitu, dalam riwayat yang lain, marortu ala Musa, saya melewati kuburan Nabi Musa, lailata usriyabi, pada malam saya di Isra Mi'rajkan. Indal katibil ahmar, kuburannya berada di tumpukan tanah merah. Wa huwa qaimun yusalli fi qabrih, Nabi Musa berdiri di kuburnya menjalankan sholat. Karena Musa alaihissalam punya syariat sholat. Para nabi demikian.
Kita kembali kepada Ramadannya. Di antaranya itu riwayat dari siapa? Riwayat daripada sahabat ahli ilmunya, yaitu Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, apalagi sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Dalam Sahih Bukhari nomor 75, beliau dipeluk oleh Nabi sambil didoakan, ya Allah, pintarkan sepupuku ini ilmu tafsir, pintarkan sepupuku ini ilmu Al-Quran. Dan juga para tabi'in senior ini, yaitu Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Qatadah, Dhahak bin Muzahim. Mereka katakan bahwa lam yazal hadha masyru'an min zamanin Nuh. Ini udah disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh sampai Allah ganti dengan puasa sebulan penuh Ramadan. Akidahnya di mana Ustadz? Para nabi juga puasa, dan puasa terakhir ini dia syariat umat Islam terakhir Nabi Muhammad. Seumpamanya hadirin kita masih panjang umur sampai 2000, 3000, maksudnya dunia ini masih 2000, 3000 tahun lagi kiamatnya, demi Allah tidak akan ada syariat lagi yang turun, tidak akan ada satu nabi lagi yang diutus, tidak ada lagi kitab suci kecuali Al-Quran sebagai penyempurna Taurat, Zabur, Injil, dan Sahifah. Baik, kita lebih perdalam sedikit hadirin. Ini patut kita syukuri, kita penerima estafet terakhir puasa Ramadan. Kita penyempurnanya ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi para nabi semua hanya membawa Islam, itu akidahnya. Jangan goyah. Kalau ada orang meyakini Allah menurunkan agama selain Islam, saya khawatir iman Anda batal. Bukan cuma puasa, zakat, haji Anda batal, sholatnya juga batal. Sekarang kita buktikan. Para nabi beragama Islam, diantaranya yang pertama Nabi Adam alaihissalam dan seluruh nabi. Ini ada dalam suratul Hajj pada ayat ke-78, surat ke-22. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad perjuangannya. Wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah telah pilih kalian dan Allah tidak jadikan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan amalan agama ini jadi beban. Salat, puasa, zakat, haji, umrah kita tidak jadi beban. Itu semua untuk meninggikan derajat Anda. Pak, derajat bekerja Anda ini akan menjadi sempurna kalau kita menjalankan basically Islam, salat, puasa, zakat. Kerjanya di kantor jadi pahala. Tapi kalau dia bekerja di kantor, enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, itu sia-sia aja. Itu yang disebut dengan cari dunia aja, Pak. Tapi kalau cari akhirat, kita sempurnakan sholat, puasa, zakat kita, kerja di kantor, kerja keduniaan, berdagang dan macam-macam, itu semua direken oleh Allah menjadi segudang pahala. Baik, millata abikum Ibrahim, ikutilah agama kakek kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia, yaitu Allah, sammakum, sudah memberi nama kepada kalian semua, al-muslimin, orang-orang muslim, min qablu, sejak zaman Adam, wa fi hadha, dan juga umat ini terakhir dalam Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Nuh hanya membawa Islam, ada dalam surat Yunus, surat ke-10 pada ayat 72-nya. Ini saya gerak cepat aja untuk menterjemahnya karena waktunya kurang, ya. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Berkatalah Nabi Nuh, Allah abadikan ucapannya. Fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang berikan upah ganjaran kepada aku hanya Allah. Apa kata baginda Nuh? Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku hanya diperintah untuk menjadi orang muslim. Ketiga lebih serius, karena gelaran kakek para nabi itu bukan Adam, bukan Nuh. Kakek para nabi gelarannya untuk siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diklaim oleh Yahudi sebagai agama Yahudi. Nabi Ibrahim diklaim sama Nasrani sebagai Nasrani. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim punya istri pertama Bunda Sarah. Dari Bunda Sarah anaknya namanya Ishak. Istri kedua Bunda Hajar, anaknya namanya Ismail. Dari Nabi Ismail terus keturunannya nggak ada yang jadi nabi kecuali terakhirnya itu, endingnya itu baginda Muhammad. Tapi dari mana? Dari Ishak
Ini sampai turunan ketiga Nabi Ibrahim aja masih nabi itu Pak. Nanti keturunan kelimanya baru tuh. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub, punya anak Nabi Yusuf. Nanti anaknya Nabi Yusuf baru tuh bukan nabi. Keturunannya lagi nanti setelah ratusan tahun barulah lahir Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Zulkifli, Yahya sampai Isa bin Maryam. Makanya para Yahudi berkata Ibrahim Yahudi, Nasrani berkata Ibrahim Nasrani. Allah yang bantah, karena memang ribuan daripada nabi itu kakeknya Ibrahim. Coba kita lihatkan ayatnya. Yang ketiga nih berarti Ali Imran pada ayat ke-67. Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Itu akidahnya di sini Pak. Bayangin, Allah bicara masalah fikih puasa, sebenarnya dalamnya masalah akidah. Kamu jaga Islammu dengan berpuasa Ramadan. Makanya satu-satunya ayat Pak yang terakhirnya itu la'allakum tattaqun cuma puasa. Karena di dalamnya include ada kebaikan hati, ada ngosongin perut, melawan nafsu, ada sholat, ditambah lagi dengan tarawehnya, ada khataman Qur'annya, ada memberi makan. Apalagi Anda bisa umroh di bulan Ramadan. Dalam hadis sahih Bukhari atau Muslim, Nabi katakan umroh di Ramadan setara dengan berhaji dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Umroh fi Ramadan kahajjatin ma'i kata Rasul. Baik, komplit. Makanya la'allakum tattaqun. Nah, hadirin, apa kata Allah? Makana Ibrahimu Yahudiyya. Nabi Ibrahim bukan agama Yahudi. Wala Nasraniyya, bukan agama Nasrani. Walakin kana hanifa, akan tetapi beliau orang yang berakidah lurus, hanif, musliman, muslim, wa ma kana minal musyrikin, bukan juga orang musyrik. Sekarang cucunya Nabi Ibrahim Allah sebut yang keempat nih, Nabi Yakub. Beliau pun orang Islam. Coba kita lihat Al-Baqarah 132 hadirin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Berkatalah Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putra mereka, ya baniya, ini Nabi Yakub berarti siapanya Nabi Ibrahim? Cucunya Ishak, Yakub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anakku, sungguh Allah telah pilih Islam ini untuk kalian, agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang kelima Nabi Yusuf, cucunya, cucu Nabi cicitnya Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang Islam, ya, termasuk raja yang soleh yang diangkat menjadi Nabi Yusuf alaihissalam. Kita buka penegasan dari Allah pada surat Yusuf surat ke-12 pada ayatnya ke 101. Ya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Ya Allah, Engkau telah berikan aku kerajaan ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan Engkau ajarkan aku bisa mengartikan artian mimpi-mimpi. Salah satu mukjizat baginda Yusuf alaihissalam. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah penolongku dalam kehidupan dunia dan akhirat ya Allah. Apa kata Nabi Yusuf? Allah abadikan, tawaffani muslima, matikan aku ya Allah dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan golongkan aku menjadi orang soleh. Terus keturunannya lagi kepada Nabi Musa. Baginda Musa juga adalah hanya membawa Islam dengan Tauratnya, dengan Bani Israilnya. Yahudi saat itu baru tren sebuah marga. Setelah tersesatnya mereka, jadilah Yahudi sebuah agama. Hadirin, ini Allah firmankan dalam surat Yunus pada ayat ke-84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Kaumku Bani Israel, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, kalian hanya harus bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang muslim. Hadirin, terakhir nih Nabi Isa dengan Injilnya. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, beliau Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Dengan Injilnya, para murid Yesus kan banyak tuh, Petrus, Yakobus, Yohanes.
Kalau Paulus tidak. Saya nggak mendapati rentetan dari 12 nama atau lebih murid-murid Yesus adalah yang namanya Paulus. Padahal Paulus yang ajarannya sekarang diamalkan sama orang-orang mereka itu. Sanadnya itu munqati kepada Yesus. Makanya nggak pernah disampaikan dalam Injil itu, dalam Nehemia, dalam Yohanes, dalam Lukas, dalam Matius, kalau Isa adalah disunat, Yesus disunat. Mereka apa? Ada syariat sunat. Yesus berpuasa, Yesus mengharamkan babi. Yesus itu dan Ezra itu Nabi Uzair. Ada dalam Nehemia ayat ke-6 pasal 21 begitu. Ya, kalau mereka ibadahnya adalah sujud dan ruku, doanya sama-sama amin. Bisa dibuktikan itu. Ya, baik. Ini terakhir, Pak. Apa? Isa bin Maryam. Murid-muridnya yang terkenal tadi berkata, "Kami orang Muslim." Anda lebih percaya Injil apa Al-Quran, Pak? Injil yang sekarang maksudnya itu. Injil yang sekarang kita cuma wajib mengimani, tidak boleh mengamalkan. Wajib mengimani saja, karena hukumnya semua udah diganti dalam Al-Quran. Kita lihat hadirin dalam Al-Maidah ayat 111. Ya. Allah berfirman di sini di antaranya, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku berikan petunjuk kepada pengikut setia Yesus, yaitu Isa bin Maryam, namanya hawariyin, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepada aku dan rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami orang muslim. Para jamaah dirahmati Allah, karena mereka semua beragama Islam, karena itu mereka punya syariat sholat. Syariat apa? Puasa yang sedang kita bahas ini. Para jamaah, kemudian saya mau ingatkan kembali para jamaah, ada permasalahan yang sensitif. Ya. Contoh. Gini loh hadirin. Statement daripada hutang puasa yang pernah saya bahas, ya, hutang puasa itu adalah statement dari Rasul, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita mau, keluarga kita masih ada hutang puasa 7 hari lagi, ini udah last time banget dah, udah injury time nih. Siapa yang masih punya hutang puasa karena menstruasi, putri kita atau istri kita yang belum masuk masa menopause-nya, maka mesti punya hutang puasa. Kalau masih punya hutang 7 hari aja, itu sampai nanti sidang isbat wajib puasa tuh. Hadirin, ada orang tua sahabat meninggal, punya hutang puasa sebulan, ya Rasul, ibuku, boleh nggak saya mengkodoknya ya Rasul? Ini saya langsung ada hadisnya secara eksplisit dari Nabi. Coba kita lihat kan, ya, pada nomornya 1852 dalam Sahih Bukhari. Nih, ja'a rajulun ilan nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, dan beliau punya hutang puasa 1 bulan. Pertanyaan dari anaknya, afa aqdihi anha, boleh tidak saya mengkodok puasa bundaku? Bunda udah dalam kubur, punya hutang. Bundanya sakit, seromatonan full 30 hari nggak puasa, masuk Syawal belum sempat kodok, meninggal. Pertanyaan dari anaknya, boleh nggak saya mengkodok puasanya? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya silakan. Na'am artinya apa? Iya silakan. Kenapa? Fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahakku, lebih berhak, ayyuqda, untuk dikodok. Akhirnya anaknya berpuasa sebulan penuh, tapi tidak wajib kepada anaknya. Kalau emang sudah tidak mampu berpuasa, alternatif terakhir fidyah. Pak, saya mau jelaskan begini Pak, masalah ibadah ini segala-galanya, melebihi daripada apa yang Anda miliki dari sandang, pangan, papan, jabatan, kendaraan, bisnis, dan macam-macamnya. Agama ini yang pertama kali akan ditanya oleh Allah pas masuk kubur aja, kamu akademisinya apa, pangkatnya apa, hartamu apa, jabatanmu apa? Tidak. Yang ditanya itu man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuka. Gini kasusnya hadirin. Ya, ini kejadian. Contohnya, datanglah sepasang suami istri, Pak Ustadz, istri saya
saya umur 35, istri umur 30, masih pasangan muda. Istri saya nifas 5 kali, tidak puasa 5 tahun Pak Ustadz. Sekarang baru umur 30, menikah umur 22. Belum dikodok? Belum Pak Ustadz. Baik, berarti 5 tahun kali berapa? Katakanlah sebulannya berapa? 30. Dibulatkan aja biar gampang. 30 berarti hutang puasanya berapa hari? Saya contohkan gini supaya nanti Anda bisa menghitung untuk diri Anda. Kemungkinan dulu masa-masa kuliah, masa-masa muda pernah lalai. Solusinya begini, dengan alternatif paling terakhir sekali. Berarti berapa hari? 150 hari. Nih hutang istrimu. Baik Ustadz, cara mengkodoknya gimana Ustadz? Saya kasih alternatif yang pertama. Ini wajib kodok nih, istri masih muda. Ustadz, saya saking sayang sama istri, boleh nggak saya kodokin? Jangan, Anda istri masih hidup. Ini nyumpain istri mati berarti. Kalau istri mati baru, istri meninggal boleh. Baik, hadirin, berarti ini wajib kodok karena nifas, habis melahirkan. 5 hari, yang pertama caranya, bisa nggak setiap hari puasanya? Berarti kalau setiap hari istri Anda menghabiskan hanya berapa? 5 bulan. Betul nggak? Bantu hitung Pak. Hutangnya 150 hari. Kalau tiap hari berarti berapa? 5 bulan tuntas. Enggak lah Ustadz, susah puasa tiap hari itu. Baik. Lagi pula kalau saya mau minta nanti hari Ahad pas libur gimana? Ya susah lah Ustadz, susah. Yang kedua, alternatif kedua, ikuti puasa Daud. Tapi niatnya wajib, niatnya kodok. Sehari puasa, sehari libur. Berarti untuk mencapai 150 hari berapa bulan? 10. Ini agak berat juga Ustadz. Boleh nggak alternatif yang lain? Caranya yang ketiga, ikutkan dengan Senin Kemis. Senin Kemis itu 1 bulan ada 8 hari. Untuk tuntas 150 hari diperlukan 15 sampai 16 bulan. Oh boleh Ustadz. Ini deh Pak, 15 bulan, 16 bulan cuma 1 tahun setengah. Tahun depan istri baru umur masuk ke umur 32, masih muda banget, nggak ada alasan untuk bayar fidyah, kodok. Lagian Pak, kalau kita puasa Senin Kemis itu menyehatkan. Jangan sampai sebulan nggak ada puasa Pak. Para ulama katakan sebulan Anda sehat afiat nggak ada puasa sunnah 1 hari minimal itu makruh. Bukan 3 hari, 3 hari mah berat. 1 hari aja. Boleh Anda buka di internet tentang kehebatan puasa, sampai dokter-dokter ahli yang non muslim, ada yang namanya water fasting, apa itu, 3 days terus berturut-turut gitu ya, 70 hours gitu, 72 jam water fasting, yang mereka untuk penanggulangan kanker karena punya cancer gitu. Itu kata dokter-dokter non muslim nih, kalau dipuasain nanti sel-sel yang positifnya akan memakan sel kansernya, tapi tentu dengan rujukan para praktisi kesehatan. Ada nanti tambahannya, dia nggak usah makan apa-apa, nggak makan nasi, nggak makan ini itu, ditambah dengan suplemen seperti glutathione, echinacea, NSC, vitamin D yang 10.000 IU, kemudian lagi dengan probiotik, dengan beef seed dan macam-macamnya. Ustadz tahu, saya mengalami itu, saya pernah praktek itu. Bener, baik, itu antum browsing gitu ya. Ada paket kan Pak ya? Baik, kemudian Senin Kemis berarti 15 sampai 16 bulan. Oke Ustadz, ini saya jalankan, ini mudah. Ya, antum nanti bimbing istri, antum puasanya sunnah, sahur bareng-bareng, tapi istri niatnya apa? Kodok. Ingat Pak, ini sampai mati kita ditanya sama Allah. Ini mudah. Kasus selanjutnya sebagai pelajaran, datanglah sepasang dokter senior. Alhamdulillah sampai tadi pagi saya masih ngajar dokter se-Asia Tenggara lah, kurang lebih, pakai Zoom tapi ya, dokter senior yang lulusannya tahun 72, tahun 73, sekarang umur 85, 80. Ustadz, saya umur 85, istri 80 ya. Kami ingat Ustadz, kami baru ibadah hijrah ini Ustadz umur 50 tahun. Kurang lebih kami punya hutang puasa Ustadz 30 tahun ya Allah. Ini tetap ditanya sama Allah. Betul Pak,
sekalipun saya sudah bertobat? Iya, bertobatnya harus dengan membayar hutangnya. Berarti kan 30 tahun kali 30 hari satu bulannya, berarti hutangnya berapa? 900 hari. Bapak udah umur 85 tahun, istrinya 80. Bapak kuat nggak? Saya tidak kuat puasa Ustadz, hari ini pun saya bayar fidyah. Oke, tinggalkan yang hitungan tahun ini ya, berarti Bapak punya hutang puasa 900 hari. Ketika Anda sudah tidak kuat puasa, tidak kuat mengkodok, alternatif terakhir bayar fidyah. Satu harinya satu mud. Satu hari satu mud. Satu mud itu adalah 600 sampai 700 gram. Saya bulatkan yang paling gampang 1 liter. Yang paling gampang tuh 1 mud berapa? 1 liter. Baik, berarti satu orang 900 liter dikali 2 dengan istrinya, karena istrinya juga nggak kuat puasa. Ya, 1,8 ton beras ini bayarkan ke fakir miskin. Siap Ustadz. Bagaimana kalau saya genapkan Ustadz, biar jadi ada pahala kehati-hatian juga sedekahnya? Iya, jadi 2 ton. Ustadz, di mana saya mau bisa bayarkan ini kepada fakir miskin? Mudah Pak, saya bisa bantu. Di belakang pesantren saya, Babelan ke sana, itu di kali CBL yang sampai kemarin banjir, kemarin hujan, itu di klaster baru masih banjir sebetis Pak. Tapi orang Bekasi kami sabar-sabar Pak. Nggak ada tuh di medsos pray for Bekasi. Bekasi dilawan Pak. Dan orang-orangnya itu solid juga. Udahlah, kita nggak sepindah. Orang tetangga pada betah kok. Baik, kecuali yang Nebraska ya. Kalau Nebraska nggak ngotak banjirnya, seatap. Klaster baru. Kita kembali. Saya bilang Pak, bukan di klasternya, itu sepanjang kali CBL, rumah reot, berjejer itu. Baik, 2 ton Ustadz. Ini dokternya punya rumah sakit, orang kaya. Satu kepala keluarga aja, Pak dokter kasihkan 100 liter, cuma memerlukan 20 rumah, 20 kepala keluarga, selesai. Baik Ustadz, dia datang ke grosiran beras, dia beli 1 truk kayak tronton gitu, enggak tronton lah, kayak dump truck, bawa, kasih Pak, ini fidyah dari Pak dokter, 1 keluarga. Senang mereka dapat 100 liter, bisa untuk Ramadan. Bukan 50 liter Pak, 100 liter, 1 karung. Dah selesai. Sambil banyak istighfar, bertobat. Ini alternatif terakhir. Tidak ada free-nya Pak untuk hutang kepada Allah. Gitu para jamaah dirahmati Allah. Apa lagi? Ya udah deh, segitu aja. Sekarang ini terakhir Pak, terakhir. Anda mau sholat taraweh, secara singkat aja, taraweh yang terkenal yang dipegangi oleh 3 madhab besar, yaitu 20 rakaat plus witir. Saya nggak usah buka kitab hadisnya lagi nih, waktunya udah nggak ada lagi. Ya, ini jadi 23 rakaat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Pak, sejak 1000 tahunan sampai sebelum Covid itu 23 rakaat. Kemarin diumumkan setelah Covid kesini malah 8 rakaat dan witir 3. Ya nggak apa-apa juga. Ya, ini mayoritas ulama. Yang kedua, 8 rakaat tambah witirnya berapa? 3, jadi 11. Tapi kalau mau jalankan 11 ini, yang afdolnya adalah formatnya 2 rakaat plus 3 atau plus 21. Yang ketiga, ada juga formatnya yang 8-3, tapi formatnya berapa? 4-4-3. Ya, bismillah, masyi, kata orang Mesir tuh. Masyi, bismillah. Perbedaan pendapat nggak usah dibuat susah Pak. Keliru kalau perbedaan pendapat harus nonjok orang lain. Itu saudara kita. Kita ilmu nggak seberapa, udah jalin aja. Kayak yang lagi kemarin diskusi tentang tabaruk dengan orang mati. Anda mau jalankan silakan, ya enggak apa-apa. Asal jangan kesyirikan itu Anda labelkan kepada yang menjalankan. Karena terlepas dari kaidah syirik, dia cuma datang ke kubur Nabi Muhammad minta kepada Allah. Itu tidak syirik. Dengan keyakinan yang mengabulkan siapa? Allah. Pak, sehari-hari pun Anda bisa jadi syirik. Saya tanya nih, Anda yang nggak puasa sekarang, nanti makan siang, Anda meyakini yang mengenyangkan nasi kah? Itu bahkan kita lakukan tiap hari. Itu kan harus diniatkan terus. Tadi sarapan pagi, ya Allah, Engkau yang mengenyangkan, bukan nasi. Kalau nasi mengenyangkan, syirik Anda Pak. Kalau ke kuburan kan lebih jelas lagi Pak, lebih mudah. Supaya kita membedakan, apalagi kalau ziarahnya dibimbing sama siapa? Kiai yang ngerti. Ya Allah,
dengan keagungan Nabi Muhammad SAW. Mudahkan kami ya Allah. Dalilnya sama-sama ada, berbeda dalam mentafsirkannya. Artinya gini, perbedaan pendapat Pak jangan dijadikan sebuah perdebatan sampai umat Islam. Oh ini bukan dari kelompok saya, bukan dari kajian saya. Jangan. Tanamkan rasa sayang kepada seluruh hamba Allah, sekalipun non muslim, sekalipun kepada Abu Janda seumpamanya. Maksudnya doain juga Abu Janda. Antum pernah doain nggak? Ya Allah kasih hidayah kepada Abu Janda ya Allah, supaya semangat juga dia membela Islamnya kan gitu. Ini kan jadi kesana. Yang keempat hadirin, ini saya ambil dari fatwa mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, pakar hadis kita, tapi yaitu Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, salah seorang guru kami ini ya, almarhum Allah yaghfir. Kiai Haji Ali Mustafa beliau katakan sholat tarawih itu minimal 2 rakaat plus witir 3. Ini khususnya hadirin kalau anda sakit berat gitu, tetap Pak jangan tinggalkan tarawih tiap malam, sekalipun cuma 2 rakaat dan witir 3. Tapi ingat, ini yang 2 plus 3 yang nomor 5 ini jangan anda pakai ya Pak ketika anda sehat kayak begini. Kata Ustadz boleh, berarti anda ngajinya ngantuk nih. Ini 2 witir 3 maksudnya ketika sakit sambil duduk deh, tetap jalankan tarawih itu ya. Hadirin, Ramadan ini ajang tarbiyah tahunan dari Allah Ta'ala ya. Ajang di situ ada sholat, ada puasa, ada kebersamaan, ada buka bersama, sahur bersama dan macam-macam. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan memberi kabar juga kepada saudara kita yang belum mengetahui. Kekurangan semua dimaafkan, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.